Kita masuk di dalam doa. Setiap saat dan kerja kiranya iman alasnya. Itulah doa kami ya Tuhan. Kami memohon biarlah iman yang Tuhan berikan dalam hati kami itu adalah sesuatu yang nyata dalam hidup kami. Kami berdoa biar Tuhan yang boleh memberkati karya tangan kami di dalam hidup kami yang singkat ini. Sehingga semuanya itu menjadi satu kesaksian. Puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan dan berkat yang berguna bagi banyak orang. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, kami berdoa berikanlah cahaya. Ketika kami mendengar firman-Mu, berikanlah iman. Ketika kami membaca firman-Mu, berikanlah pengertian. Dan setelah kami mengertinya, berikanlah ketaatan. Supaya kami bisa melakukannya di tempat, di situasi, di kondisi di mana Engkau meletakkan kami. Tuhan, Engkau yang paling tahu apa dan seperti apa situasi dan kondisi kami. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu menjumpai kami di tempat itu. Kami memintanya di dalam iman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa diulang 2 kali nih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Iya kan bagus ya kalau saut-sautan begitu ya. Kalau di rumah kan ngobrol suami istri pagi dia diem aja gitu ya kan kurang enak ya. Nah, di ibadah juga begitu. Bapak Ibu, pagi hari ini kita kembali lagi membahas tentang Kisah Rasul ya. Ini sudah sampai pasal 26. Jadi yang lalu sebelum rangkaian Minggu Paskah itu kita sudah membahas tentang pembelaan Paulus. Lalu ada jeda membahas topik-topik tentang Prapaskah ya, tentang penderitaan Tuhan Yesus, narasi penderitaan Tuhan Yesus sampai dengan kematian dan kebangkitannya. Nah, jadi minggu pagi ini kita akan kembali membahas Kisah Rasul dan akan menyelesaikannya di minggu-minggu berikutnya. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul, pasal 26. Ya, ayat 1 sampai ayat 32 ini bacaannya panjang, jadi saya tidak akan membacakan seluruh ayatnya, tetapi saya akan membacakan nanti ayat-ayat yang akan saya sebutkan untuk mewakili setiap perikop ya, supaya kita mendapatkan satu gambaran yang menyeluruh. Jadi kita akan mulai membaca dari ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal 26 ayat 1. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ayat 2, "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia, karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuntutan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar." Ayat yang ke-6, "Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan, oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita." Ayat 7, "Dan yang dinanti-nantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi." Ayat 12, "Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar satu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang.' Tetapi aku menjawab, 'Siapa engkau Tuhan?' Kata Tuhan, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah,
Dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Ayat yang ke-27. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Saudara, semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih ingat ya, bulan-bulan lalu sebelum minggu-minggu Prapaskah, kita membahas tentang bagaimana Rasul Paulus itu dibawa ke persidangan, berbagai persidangan. Dan itu disebabkan oleh karena satu keributan di Yerusalem pada waktu itu ya. Mulai dari persidangan Mahkamah Agama, Wali Negeri Felix, lalu Festus, dan yang terakhir puncaknya adalah Agripa. Ya, jadi kita mau coba melihat apa ya yang bisa kita petik atau yang bisa kita pelajari melalui narasi persidangan Paulus ini. Dan ini adalah satu pembelaan Paulus. Saudara, kita mau lihat dulu sekilas tentang Raja Agripa. Saudara, Agripa ya di dalam Alkitab, ini biasanya memang kalau di Alkitab itu nama raja itu ditulisnya nama dirinya saja begitu ya, tetapi biasanya ada nama gelarnya. Nah, jadi sebetulnya adalah Herodes Agripa II. Ya, kita tahu ada beberapa Herodes di dalam Alkitab disebutkan. Herodes yang pertama yang membunuh bayi-bayi, yaitu Herodes Agung. Lalu Herodes Agripa II ini adalah anak dari Herodes Agripa I yang karena kesombongannya mati ditampar malaikat. Nah, jadi kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 20 sampai 23, itu Herodes Agripa I hari itu adalah hari penabisan. Nah, hari penabisan dia diangkat menjadi raja, lalu dia memberikan pidato yang hebat sekali. Wah, lalu orang mulai berkata, wah ini yang berkata-kata bukan manusia tetapi Allah. Agripa sombong sekali di dalam hatinya. Lalu firman Tuhan mengatakan dia ditampar oleh malaikat Tuhan dan mati dimakan cacing. Nah, Bernike atau Bernis itu adalah saudara perempuan dari Agripa yang kita baca di dalam perikop tadi. Nah, berbeda dengan ayahnya yang Agripa I itu, yang sombong, yang kehidupannya berantakan ya. Agripa II ini sangat simpatik dengan agama Yahudi dan memiliki kehidupan agama yang baik walaupun dia bukan orang Yahudi ya. Rajin bersedekah dan memberi bantuan untuk membangun bait Allah. Nah, ini jarang-jarang ada raja seperti itu. Dan Agripa II ini adalah raja terakhir dari dinasti Herodes. Nah, ini adalah raja yang melakukan persidangan Paulus ya, yang tadi di perikop yang kita baca. Mari kita lanjutkan di sini pembelaan Paulus. Saudara, waktu kita melihat pembelaan Paulus, kita secara garis besar kita hanya akan membahas 3 poin ini saja, ya. Yaitu apa sih sebenarnya duduk perkara dari permasalahan Rasul Paulus ini sampai dia dibawa dari satu pengadilan kepada pengadilan yang lain. Yang kedua, tentang pertobatan dan panggilannya, dan yang terakhir yaitu tentang kesaksian Rasul Paulus. Mari kita lihat yang pertama. Sudah berbicara tentang duduk perkara Rasul Paulus, setelah Rasul Paulus diberikan kesempatan untuk membela diri dan berkata-kata, maka dia mulai menyapa Agripa. Dan Rasul Paulus meminta Agripa mendengarkan dengan sabar. Oleh karena, nah tadi seperti kita lihat di sejarah juga ya, jadi cocok dengan catatan Kisah Rasul, catatan Lukas di sini. Agripa itu tahu adat istiadat dan persoalan orang Yahudi karena dia simpatik begitu. Maka mulailah Rasul Paulus menceritakan masa lalunya. Dia mengatakan, saya ini dari kecil sudah dikenal ya oleh orang-orang Yahudi, sepak terjangnya. Dan di ayat yang kelima bahkan dikatakan dia adalah pengikut mazhab yang paling keras. Nah, beberapa penafsir mengatakan apakah mungkin ini adalah mazhab Zelot, begitu ya. Bapak Ibu, kalau misalnya kita mempelajari ada banyak mazhab gitu ya di dalam kumpulan-kumpulan orang Yahudi. Jadi mazhab-mazhab ini sebenarnya adalah seperti dalam tanda kutip kalau sekarang itu mirip kayak partai begitu ya. Jadi mazhab-mazhab ini adalah berusaha untuk membawa atau menampung aspirasi dari masyarakat Yahudi supaya
mereka itu bisa melakukan perlawanan begitu terhadap penjajah Romawi pada waktu itu. Nah, Zelot itu adalah mazhab yang paling keras. Kalau kita tahu di salah satu murid Tuhan Yesus juga ada ya dari mazhab ini, Simon orang Zelot gitu. Nah, jadi ini orang Zelot ini adalah orang yang biasanya melakukan perlawanan kepada orang Yahudi itu, kepada orang Romawi dengan senjata. Jadi kalau kita menonton Discovery Channel misalnya begitu ya, atau membaca buku-buku sejarah, misalnya tulisan dari Flavius Josephus, kita akan melihat orang Yahudi itu adalah orang yang oleh karena dia begitu mencintai negaranya dan mencintai Adonai, yaitu Allah Yahweh, dia di kelompok Zelot ini mereka bisa sampai mengorbankan nyawa, masuk misalnya ke Bait Allah, kalau misalnya di situ ada pembesar dari Romawi, atau di jalan-jalan ada orang Romawi, pembesar Romawi yang lagi dijaga, itu sebisa mungkin dibunuh, kira-kira begitu. Nah, jadi orang Zelot ini adalah orang yang keras, garis keras, begitu ya. Makanya Paulus itu waktu mendengar, wah itu ada pengikut jalan Tuhan, pengikut Tuhan Yesus, harus dibasmi. Nah, dia betul-betul membasmi sampai titik-titik yang terkecil, begitu, meminta surat kuasa dan lain sebagainya. Jadi dia pengikut mazhab yang paling keras. Dan dia diadili karena mengharapkan kegenapan janji mesianik. Ada Mesias yang akan datang nanti, begitu. Nah, dia diadili karena itu. Nah, lalu di sini di dalam pembelaannya Rasul Paulus berkata, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Ya, karena orang-orang Yahudi yang datang di situ, mereka mengatakan tidak mungkin Yesus adalah Mesias. Kamu menghujat Allah. Yesus itu manusia biasa yang mati, disalibkan dan dia tidak bangkit. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, mengapa itu mustahil? Mengapa tidak mungkin? Begitu. Lalu dia mulai menceritakan tindakan masa lalu kekerasannya ya terhadap pengikut Tuhan Yesus yang dari Nazaret itu, perjalanan ke Damsyik dan lain sebagainya. Lalu mulailah Rasul Paulus menceritakan pertobatannya. Jadi saudara, duduk perkaranya sebetulnya apa sih? Mengapa Rasul Paulus itu akhirnya disidangkan? Maka sebetulnya duduk perkaranya itu adalah ada di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Karena dia mengharapkan janji kegenapan mesianik. Nah, itu yang menjadi titik masalah sehingga orang-orang tidak suka dengan Rasul Paulus. Maka dia menceritakan perjalanan ke Damsyik. Ada cahaya yang besar, ya, dikatakan lebih terang daripada cahaya matahari sampai membuat Rasul Paulus itu buta, rebah ke tanah. Lalu Rasul Paulus mulai menceritakan pertobatannya, pertemuannya dengan Tuhan, satu perjumpaan pribadi yang mengubahkan kehidupannya. Lalu di sana dikatakan Tuhan menegur Rasul Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? By the way, Bapak Ibu, istilah Saulus dan Paulus itu sebenarnya adalah sama, begitu ya. Saulus bukannya nama sebelum Paulus bertobat, lalu setelah dia bertobat ganti nama jadi Paulus, begitu ya, nasi kuning begitu misalnya, gitu, atau nasi tumpeng. Tidak begitu. Kan biasanya kita kalau ganti nama bubur putih, bubur merah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Rasul Paulus tidak. Nah, mengapa begitu? Istilah penyebutan Saulus dan Paulus ternyata adalah penggunaan yang dilakukan oleh Lukas, si penulis ini. Maka di sini Rasul Paulus mengatakan, Tuhan berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi Saulus itu adalah namanya dalam bahasa Ibrani, sementara Paulus adalah namanya dalam bahasa Yunani, begitu. Jadi ini adalah dua nama yang dipakai di dalam penulisan Kisah Rasul. Nah, Rasul Paulus selalu mengatakan dia tidak tahu tentang Tuhan, engkau siapa? Lalu Tuhan memperkenalkan dirinya. Nah, disitulah terjadi satu perjumpaan, satu pengertian yang dibukakan, ya, eureka, satu transformasi di dalam diri Rasul Paulus. Maka Tuhan mengutus Rasul Paulus. Dikatakan pergi. Tuhan sudah menetapkan Rasul Paulus menjadi pelayan untuk bangsa-bangsa lain. Supaya mereka beroleh iman, pengampunan dosa, dan mendapat bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus di sana kan. Nah, Bapak Ibu, buat saya salah satu yang membekas ya, yang terkesan itu adalah ayat 19. Di ayat 19 di sana dikatakan apa? Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Dan ini berbicara tentang kesetiaan Rasul Paulus. Nah, setelah Rasul Paulus berbicara tentang pertobatannya, tentang panggilannya,
Maka Rasul Paulus memberikan respon terhadap panggilan dari sorga itu. Dia terus-menerus setia, dia terus-menerus taat. Nah, lalu orang-orang Yahudi memberikan respon, ya. Mereka marah, mereka tidak suka kepada Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus menyatakan ada pemeliharaan Tuhan di sepanjang perjalanan pelayanannya, perjalanan misinya. Ya, kalau kita membaca khususnya dalam tulisan surat Paulus kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus itu mendetilkan penderitaan atau aniaya bentuknya apa saja yang dia alami, ya. Karam kapal, begitu kan? Lalu ketelanjangan, lalu kelaparan, begitu. Lalu dikatakan 40, dia disesah ya, 40 kurang 1 pukulan. Nah, itu bahasa figuratif, artinya kalau 40 pukulan itu adalah hukuman mati. Jadi dia dihukum, disesah sampai hampir mati. Berapa kali ditinggalkan seperti itu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan ada pemeliharaan Tuhan di dalam ketaatan. Nah, di dalam kesempatan itu juga ayat 23 Rasul Paulus membukakan isi Injil. Yaitu apa? Bahwa Mesias harus menderita, yaitu Yesus dari Nazaret itu. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan dia akan memberitakan terang kepada bangsa ini, yaitu kepada bangsa Yahudi, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Rasul Paulus itu membukakan duduk perkaranya, pertobatannya, panggilannya dengan jelas di hadapan Raja Agripa. Bapak Ibu, bukan cuma Rasul Paulus menunjukkan pertobatannya, panggilannya, tapi juga dia memakai kesempatan pembelaan itu untuk bersaksi, ya, untuk bersaksi. Nah, sampai pada titik di mana Rasul Paulus menjelaskan tentang Tuhan Yesus, lalu Festus waktu itu langsung berkata apa? Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila, ya. Rasul Paulus, engkau tuh gila Paulus, begitu. Kamu berpikir orang mati bisa bangkit, ya. Lalu kamu mengabarkan ke kota-kota, membuat banyak perubahan. Engkau banyak tahu dan ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Nah, Paulus di sini memberikan pembelaan dan juga tantangan, ya. Dia mengatakan, aku tidak gila. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Bapak Ibu perhatikan kalimat itu kalimat yang baik sekali. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Artinya kalau diterjemahkan Rasul Paulus mau bilang begini. Aku percaya dengan iman dan aku mempercayainya dengan logikaku. Dia mengatakan begitu. Aku tidak membunuh akal sehatku, Rasul Paulus berkata begitu. Iman tidak bertentangan dengan akal sehat. Ya. Iman itu tidak bisa dimengerti oleh pikiran duniawi seperti yang Festus berikan respon, begitu kan? Karena Festus itu berusaha untuk berpikir secara duniawi, ya. Dia tidak bisa keluar dari kerangka atau logika berpikirnya. Tapi Rasul Paulus katakan enggak begitu. Ada realita yang lebih besar daripada realita di dalam logikanya Festus. Dan dia membutuhkan anugerah Allah. Nah, di sini Paulus menyapa Raja Agripa. Lalu dikatakan, percayakah engkau? Bapak Ibu, mari kita lihat apa respon Agripa. Agripa memberikan respon, waduh hampir-hampir saja engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen, Paulus. Lalu Paulus mengutarakan kerinduannya bukan cuma Raja Agripa yang jadi orang Kristen, tapi juga semuanya itu ya, belenggu, orang-orang yang hadir kalau bisa jadi orang Kristen dikatakan itu. Dan akhirnya sidang ditutup, mereka akhirnya pergi. Dan apa respon akhir yang Agripa katakan kepada Festus? Agripa mengatakan, orang ini sebetulnya kalau dia tidak naik banding kepada Kaisar, dia sudah bisa dibebaskan. Artinya dengan kata lain, Agripa itu ingin berkata, dia tidak punya alasan yang cukup untuk menghukum Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah orang benar dikatakan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat Agripa sudah mendapatkan pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang Yesus dari Nazaret itu, tentang Mesias itu. Dan dia setuju. Maka dia katakan hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen, begitu ya. Tetapi dia tidak pernah menyerahkan dirinya secara komitmen iman. Akibatnya Agripa tidak pernah mendapatkan iman yang menyelamatkan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bercermin dari firman. Apa yang bisa kita bawa pulang dari narasi ini? Saudara, paling tidak ada 3 hal. Di sini adalah keberanian bersaksi di tengah berbagai tekanan, kesetiaan terhadap panggilan sorgawi, dan keputusan bagaimana kita menggunakan kehendak bebas kita ketika kita diperhadapkan pada kebenaran. Saudara, yang pertama, keberanian bersaksi di bawah tekanan. Kita tahu Rasul Paulus sedang berada dalam persidangan, tetapi sekalipun di tengah-tengah persidangan begitu, Rasul Paulus tetap menggunakan kesempatan itu untuk bersaksi. Saudara, kita di dalam hidup kita di Singapura juga banyak tekanan, ya, tekanan kerja, tekanan masyarakat mungkin, tekanan dari keluarga mungkin, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita bersaksi? Bersaksi kepada employer kita, bersaksi kepada kolega kita, tahu juga bersaksi kepada pasangan, ya, bersaksi kepada pasangan. Tahu bersaksi kepada teman. Bagi kita para mahasiswa mungkin ya, kadang-kadang kita sibuk mengerjakan tugas paper, ya kan? Kan kalau firman Tuhan bilang yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita adalah apa? Kasih setia Tuhan. Tapi kalau buat mahasiswa yang tidak pernah berakhir dalam hidupnya adalah tugas, gitu kan ya, paper ya. Kalau buat ibu rumah tangga, kalau istri saya, Stella di rumah suka bilang, aduh yang tidak pernah berakhir dalam hidup saya adalah cucian kotor, katanya begitu. Jadi dijemur lagi, habis itu disetrika lagi. Bapak Ibu, di sini kita diingatkan, apakah kita bersaksi? Ya. Kapan kita terakhir bersaksi? Kepada orang tua yang jauh, yang belum percaya, ya. Dan yang terakhir adalah kepada anak. Saudara, kita itu di Singapura itu luar biasa sekali, ya enggak? Saya percaya di negara-negara lain juga, tapi Singapura itu outstanding. Khususnya di dalam mendorong anak itu belajar, itu luar biasa. Makanya ada film judulnya Lion Moms, begitu ya. Moms yang satu dengan moms yang lain itu bertarung bagaimana supaya anak itu betul-betul bisa jadi super, anak yang super dalam segala hal, dilatih dalam segala hal. Baik sekali. Saudara, kalau boleh dikatakan begitu ya, itu mungkin bentuknya investasi orang tua bagi anak begitu. Tetapi itu bisa bertahan berapa lama? Paling lama mungkin 100 tahun begitu. Dan setelah itu berganti generasi ya. Tetapi firman Tuhan itu bersifat kekal. Saudara, apakah kita bersaksi kepada anak? Apakah kita menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengampuni dosa, yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi kita? Apakah kita menceritakan itu kepada anak kita? Saudara, bersaksi juga bukan hanya sekedar seperti PI begitu ya. Tapi bersaksi juga sebenarnya adalah menceritakan pengalaman atau perjalanan kita bersama dengan Tuhan kepada anak. Nah, misalnya waktu lagi makan bersama ya, mungkin itu saat yang paling tepat di mana keluarga lagi berkumpul ya, kalau makannya bareng begitu. Atau lagi bonding, family bonding, lagi duduk. Saudara, kita sebagai orang tua tentu kita banyak sekali pengalaman hidup ya. Dan pengalaman hidup kita itu kan seperti grafik ya, dan naik, ntar turun, dan naik lagi, turun. Tapi kita percaya dalam pemeliharaan Tuhan kan grafiknya naiknya begitu ke atas begitu. Nah, waktu ada grafik itu turun, tentu kita itu mengalami pergumulan. Nah, di tengah-tengah pergumulan itu kita tentu mengalami campur tangan Tuhan kalau kita berjalan bersama dengannya. Nah, saudara, bukankah itu hal yang sangat berharga untuk kita sharingkan atau ceritakan kepada anak? Sebab anak kita juga suatu saat akan melewati jalan itu, jalan yang pernah kita lewati. Dan ketika kita menceritakan itu, kalau dari kesaksian dari anak-anak remaja, begitu ya, saya curhat sedikit begitu ya. Mereka mengatakan yang paling membekas di dalam hati mereka itu bukanlah pengetahuan orang tua tentang Alkitab, bukan. Yang paling membekas dalam hati mereka itu adalah ketika mereka mendengar papa mamanya cerita tentang pergumulan hidup mereka, dan dengan iman terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka melihat Tuhan di dalam hidup papa mamanya. Bapak Ibu, itulah kesaksian. Satu kesaksian iman yang nyata. Dan
Walaupun anak-anak itu kelihatan diem begitu ya. Diem, kalau ditanya gitu ya. Tapi begitu lagi pas curhat, wah cerita keluar semua. Begitu. Dan yang paling membekas itu adalah cerita-cerita konkret, cerita-cerita nyata. Papa hampir di PHK, papa hampir kena retrenchment. Waduh, ini mama lagi ada masalah, lagi kena penyakit kayak begini. Tapi ada firman Tuhan yang menguatkan. Jadi mereka melihat seperti Injil itu terbuka bukan di Alkitab, tapi di dalam hidup orang tuanya. Bapak Ibu, itulah kesaksian yang bisa kita berikan. Dan kita hanya bisa menyaksikan apa yang telah kita alami bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengizinkan kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak bisa menyaksikannya. Oleh karena itu, mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yang bisa kita petik dari cermin terhadap firman ini adalah kesetiaan terhadap panggilan sorgawi. Saudara, kalau kita melihat pekerjaan ya, memandang pekerjaan, tentu apalagi kalau kita melihat diagram atau piramida Maslow, kalau Bapak Ibu masih ingat tentunya ya, saudara masih ingat, maka kita tahu ada kebutuhan fisiologis kita harus dipenuhi. Ya, itu yang paling basic lah, begitu. Kebutuhan untuk makan, minum, ya, tempat tinggal dan lain sebagainya. Tetapi di puncak dari piramida Maslow mengatakan itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jadi di dalam pekerjaan ada juga orang yang melihat pekerjaan itu adalah sebagai sarana pemenuhan nafkah. Tetapi juga profesi itu sebagai aktualisasi diri. Jadi terpenuhi ya, maksimal dirinya, maksimal kekuatannya. Apakah ini salah? Tidak, ini baik sekali. Tetapi kalau kita melihat kalimat Rasul Paulus ketika dia mengatakan terhadap panggilan sorgawi itu, tidak pernah aku sekalipun tidak taat. Dia melihat panggilan itu bukan sekedar bersifat duniawi. Jadi bukan cuma berlaku di dunia ini. Dia melihat panggilan itu adalah sesuatu yang sifatnya sorgawi. Nah, Bapak Ibu, termasuk pekerjaan kita juga. Maka Tuhan sebetulnya memanggil kita untuk melayani Tuhan di tiap-tiap tanggung jawab pekerjaan profesi yang dipercayakan kepada kita. Nah, mari kita mau melihat satu video kesaksian dari Salt and Light untuk kita mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya kita pun bisa menjawab panggilan sorgawi melalui pekerjaan kita. Mari kita saksikan. As a Christian, I see work as God working through us to take care of His creation, in particular human beings. Work, therefore, is a form of service that God allows us to perform for Him. So what should be our attitude towards work? If you're an investment banker, giving advice to your clients, and if Jesus is your next client, what kind of investment advice would you give to him? Would you not suggest to him investment ideas, not only sound, but moral? And if you are a hotel chambermaid, and if Jesus is the next guest going to stay in the room that you're cleaning, what would you do? Will you not do your best to make sure the room is clean and comfortable for the Lord to stay? And if you are in sales and advertising, and your target customer is Jesus, what are you going to say to him? Will you not be truthful about your products and your services? And if you're preparing the dinner for your family and guests, and if Jesus is coming to dinner, how would you prepare the food? Would you not do your best to prepare the perfect meal? So regardless of your occupation, if we work wholeheartedly as if we are working and serving the Lord, our attitude towards work and the outcome of our labor will be quite different. And I believe that the world will be a better place. Bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini diajak untuk melihat bahwa saya percaya banyak di antara kita yang juga sudah familiar dengan hal ini ya. Jadi kita melihat di dalam hidup Kristen itu ternyata tidak ada yang namanya dualisme. Di gereja kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, di pekerjaan itu adalah sesuatu yang sekuler untuk diri sendiri. Ternyata tidak. Ternyata kita bisa melayani Tuhan dimanapun. Bahkan dikatakan profesi kita, begitu ya, pekerjaan kita itu sebenarnya adalah satu penata layanan. Satu bentuk di mana Tuhan percayakan. Bagus sekali tadi kalimatnya ya.
Di dalam kesaksian tadi dikatakan bahwa pekerjaan itu dia melihatnya sebagai cara Tuhan untuk memelihara creation, ciptaan. Makanya Tuhan memberikan pekerjaan supaya ciptaan itu terpelihara dengan baik. Dan kita adalah penatanya sebetulnya. Pelayan yang bersama-sama menata bersama dengan Tuhan. Maka disebut penata layan begitu. Dan panggilan, profesi kita itu adalah panggilan Tuhan. Gitu. Jadi setiap kita yang berada dalam pekerjaan, maka kita mulai melihat bahwa oh Tuhan memanggil saya di profesi ini. Tuhan memanggil saya sebagai pengajar, Tuhan memanggil saya sebagai banker, Tuhan memanggil saya sebagai salesman. Tuhan ingin melakukan sesuatu begitu di dunia ini melalui saya. Bapak Ibu, itu yang Rasul Paulus lakukan. Kenapa? Karena Rasul Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil. Dipanggil secara full time begitu. Kan tidak setiap orang dipanggil secara full time ya, menjadi pendeta begitu kan, menjadi preacher, menjadi misionaris kan tidak. Tetapi setiap orang dipanggil secara full heart untuk melayani Tuhan di setiap bidang kehidupan kita. Tuhan tidak membeda-bedakan. Nah yang ketiga adalah keputusan kita di hadapan kebenaran. Sudah Rasul Paulus setelah dia bersaksi, begitu kan terakhir ya, fase yang terakhir dia bersaksi pada Raja Agripa, responnya itu unik. Ya. Apa respon kita ketika kita diperhadapkan kepada kebenaran firman Tuhan? Kalau Festus, responnya itu sinis. Wah itu sih orang gila yang ngomong gitu ya. Saudara, apakah itu memberikan satu ingatan di dalam memori kita? Kadang-kadang kalau kita mendengar, misalnya ada orang yang mendengar firman diberitakan, lalu dikatakan, wah itu mah seperti orang gila, masa dia berkhotbahnya seperti itu, masa dia menceritakan firman Tuhan seperti itu, nggak masuk akal dan lain sebagainya. Saudara, itu bukan hal yang baru, Festus juga begitu. Apakah kita seperti Raja Agripa? Raja Agripa itu setuju, wah bagus sekali Pak, firman Tuhannya setuju, bagus sekali. Tapi Raja Agripa tidak pernah mau membuat komitmen iman. Dia tidak pernah mau menyerahkan dirinya betul-betul di dalam firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, atau kita seperti seorang anak kecil. Yang Tuhan Yesus ketika mengajar orang banyak, lalu dia menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan dia berkata, maka harusnya kita itu punya sikap seperti seorang anak kecil itu yang menyambut kebenaran. Dikatakan merekalah yang empunya kerajaan sorga. Seorang anak kecil yang begitu polos, seorang anak kecil yang begitu tulus, yang menyambut kebenaran di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita yang berprofesi atau melayani di masyarakat dalam hal asuransi, begitu ya, kita pasti tahu betul betapa mahalnya harga penundaan. Ya kan ya? Maka semakin ditunda, baru mulai begitu kan, punya asuransi, maka premi yang dibayarkan biasanya nantinya jadi lebih mahal karena usianya makin banyak gitu ya. Tetapi kalau lebih awal begitu, dia punya asuransi, maka premi yang dibayarkan biasanya lebih murah begitu. Terus, jadi makanya katanya didorong gitu untuk punya asuransi. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kita di sini saudara-saudara rata-rata kita punya asuransi dan kita tahu itu betul begitu. Itu kebenaran yang betul. Begitu juga dengan orang yang melakukan investasi, ya kan ya? Gitu. Nah, katanya investasi itu paling tidak baik sebetulnya kalau dilakukan hari ini katanya. Sebab dikatakan paling baik dilakukannya kemarin katanya begitu. Jadi hari ini terlambat katanya begitu. Nah, Bapak Ibu, kita yang mengerti tentang investasi, pasti kita juga pengen mendidik anak kita ya. Dari kecil, ayo belajar menabung. Kenapa? Supaya nanti ada cukup waktu supaya uangnya bertumbuh. Baik untuk dia, untuk masa depan. Saudara, baik untuk kesehatan maupun untuk investasi, kita berjuang betul supaya anak itu memberikan respon yang tepat. Sebab kalau dia tidak memberikan respon yang tepat, dia akan menyesal nantinya. Telat waktunya. Aduh udah umur 50 tahun baru mau bikin asuransi. Susah gitu ya. Sebab kita sudah banyak keluhannya. Aduh udah umur misalnya 60 atau 70 baru mulai investasi. Susah begitu kan. Udah ketinggalan katanya begitu. Nah untuk kebenaran-kebenaran seperti itu kita itu betul-betul memperjuangkan. Supaya
Jangan terlambat waktunya. Sudah apalagi untuk kebenaran firman Tuhan. Setiap orang ketika firman diberitakan, maka Tuhan itu selalu mengundang respon. Dan respon kita terhadap firman Tuhan itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Apakah kita akan menjadi orang yang memanfaatkan waktu dengan baik ketika kita memberi respon yang tepat? Atau kita hanya akan mendapatkan sisa-sisa waktu kita saja nanti? Saudara, Rasul Paulus sudah memberikan firman Tuhan kepada ada Festus di situ, ada Agripa, ada orang Yahudi, tidak ada satupun yang memberikan respon yang tepat di hadapan Tuhan. Agripa kelihatannya bersimpatik, tapi ternyata simpatik saja tidak cukup. Dia harus menyatakan imannya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Waktu firman diberitakan, waktu ada kesempatan kita bersaat teduh, dan Tuhan menyentuh hati kita, nah, kita perlu memberikan respon yang tepat di hadapan Tuhan. Saudara, salah satu contoh respon yang tepat yang diberikan kepada firman Tuhan itu adalah yang dilakukan oleh Mary Jones. Ini adalah satu kisah nyata tentang seorang gadis kecil, Mary Jones dari Wales ya. Dia hidup di penghujung abad yang ke-18 dan Mary Jones itu dibesarkan di satu keluarga Kristen yang senang membaca firman Tuhan. Dan waktu itu di desa Mary Jones tidak ada Alkitab. Jadi bapaknya pun waktu menceritakan firman Tuhan tidak pakai Alkitab. Dia hanya menceritakan apa yang dia ingat gitu dari firman Tuhan. Dan dia bercerita dengan semangat. Jadi Mary Jones senang sekali mendengarkan. Jadi firman Tuhan ada di mana? Hanya ada di gereja waktu itu. Cuma ada satu. Nah, Mary Jones pada usia yang ke-16 tahun, dia bertekad. Saya senang sekali dengan firman Tuhan. Tapi tidak ada Alkitab di rumah. Papa, saya mau beli Alkitab. Oh, bagus sekali nak, dikatakan begitu. Tapi kita tidak punya cukup uang untuk membeli Alkitab. Bapak Ibu, Alkitab mahal gitu ya. Jadi dia berkata, oke, kalau gitu saya akan bekerja. Saya akan bekerja, saya akan kumpulkan uang, saya akan beli. Katanya gitu. Kamu mau kerja apa? Kata papanya. Saya akan jual telur, katanya begitu ya. Karena kan di desa ya, mereka punya ayam, ya, punya macam-macam. Jadi dia kumpulin telur ayam. Lalu dia datang ke rumah-rumah itu, rumah-rumah warga. Dan dia berkata, Bu, telurnya Bu, begitu ya. Diketok-ketok, Pak, telurnya Pak, ayo. Wah, lama-lama uangnya banyak, sedikit terus makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Wah, akhirnya terkumpul uangnya untuk dia bisa beli. Akhirnya mulailah dia mau membeli Alkitab karena udah siap begitu ya. Lalu dikatakan mau belinya di mana begitu. Ternyata yang jual Alkitab itu lokasinya adalah di desa lain, itu jaraknya 41 km. 41 km dan tidak ada kendaraan waktu itu. Jadi Mary Jones ke sana jalan kaki. Bapak Ibu 41 km itu seberapa jauh? Itu jauh banget gitu ya. Jadi kalau kita ikuti Bapak-bapak yang cycling, tadi saya baru ngobrol-ngobrol sama Pak Ridwan ya. Yang cycling yang kemarin itu berapa kilo? 100 kilo lebih katanya ya. 100 kilo lebih. Itu naik sepeda Mary Jones, ya hampir setengahnya lah. Tapi jalan kaki. Dan dia masih umur 16 tahun. Dan dia perempuan kecil. Begitu ya. Dan dia jalan. Dia bawa uangnya itu. Untuk membeli satu buah Alkitab saja. Lama sekali dia berjalan. Akhirnya dia sampai ke satu desa yang menjual Alkitab itu. Dia ketuk-ketuk begitu kan ya. Pintu rumahnya pendeta David. Pak David, katanya begitu kan. Saya sudah sampai nih, saya mau beli Alkitab. Katanya begitu. Udah malam ini. Lalu Pak David buka pintunya. Lalu pendeta itu mengatakan, ini sudah malam, yang jual Alkitab itu ada di gereja. Tapi itu disimpan oleh pendeta Charles. Sekarang kamu tidur dulu aja ya. Nanti besok pagi kita ke sana. Oh ya udah dia tidur. Besoknya langsung diajak ketemu dengan pendeta Charles. Wah dia sudah excited sekali pagi-pagi sudah bangun dia mau beli itu Alkitab. Bapak Ibu begitu dia ketemu dengan pendeta Charles dia langsung bilang, Pak Charles saya mau pegang Alkitab itu. Saya mau pegang Alkitab itu. Dia bilang. Aduh terus si Pak Charles sama pendeta David berpandang-pandangan. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena tinggal sisa satu Alkitabnya yang bisa dijual. Dan Alkitab itu sudah dipesan sama orang. Aduh, waktu dibilang begitu, si Mary Jones ini nangis. Dia sedih sekali, karena dia sudah berjalan begitu jauh.
Dia sudah kumpulkan uang itu, koin-koin dari hasil telur. Terbayang ya di dalam pikiran dia betapa capeknya itu. Dia meminta, Pak tolonglah, Pak David, Pak Charles, saya mau ini Alkitabnya, tolong berikan kepada saya. Begitu dia nangis begitu. Oke, tapi mereka tidak bisa memberikan. Terus dia diam begitu ya, si Mary Jones-nya. Akhirnya Pak David dan Pak Charles bilang, Mary, kamu tahu? Tinggal sisa satu Alkitab. Dan setelah saya melihat air matamu, saya tahu siapa yang berhak mendapatkan Alkitab itu. Kamu orangnya. Wah, dia senang sekali. Kira dikasih Alkitab itu kepada Mary Jones gitu ya. Oh, dia bawa pulang gitu kan. Dia baca terus menerus setiap hari. Wah, itu betul-betul menjadi satu kekayaan yang berlimpah dalam hidup Mary Jones. Dan kisah itu berlanjut ya. Itu menjadi satu cerita yang diceritakan berulang-ulang. Tapi mungkin kita bertanya Bapak Ibu, ini Pak Yudi ngapain sih cerita begini diceritakan, apa hubungannya buat saya? Begitu ya, tidak ada hubungannya. Ini satu cerita untuk anak sekolah minggu saja. Bapak Ibu, ternyata cerita itu tidak berhenti di situ. Jadi setelah Pendeta David dan Pendeta Charles itu ditinggal gitu ya, Mary Jones-nya pulang, mereka berpikir, lalu mereka bilang, kamu tahu nggak, Tuhan seperti berbicara sesuatu dalam hati saya. Jangan-jangan ada banyak orang di luar sana seperti Mary Jones yang pengen membaca Alkitab tetapi tidak punya Alkitab. Kita harus melakukan sesuatu, katanya begitu. Kita harus melakukan sesuatu. Maka mulailah mereka mendirikan yang namanya British Foreign Bible Society. Bapak Ibu tahu British Foreign Bible Society itu apa? Ini adalah satu lembaga percetakan Alkitab. Jadi Alkitab itu dicetak di sana, diperbanyak, lalu diberikan akhirnya kepada banyak orang. Akhirnya banyak orang bisa membaca Alkitab. Dan apa hubungannya buat kita? Oleh karena teladan atau semangat dari kedua pendeta ini, berdirilah British Foreign Bible Society, maka negara-negara lain mulai mengikuti mencetak Alkitab. Begitu juga dengan Indonesia. Maka pada tahun 1954, itu LAI berdiri. Nah sejak itu kita jadi punya Alkitab. Begitu ya. Kita jadi bisa membaca Alkitab di rumah. Bapak Ibu itu karena siapa? Karena tekad seorang gadis kecil. Dia merespon kebenaran dengan tepat sekali di usianya yang ke-16 tahun. Masih sangat muda. Dan Tuhan pakai dampaknya luas sekali. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyapa dan menyentuh hati kita, berikanlah respon dengan tepat. Kita taat kepadanya. So ini yang bisa kita bawa pulang pada minggu pagi hari ini. Saya simpulkan dengan 3K supaya kita bisa lebih mudah untuk mengingatnya ya. Keberanian bersaksi di tengah berbagai tekanan. Kesetiaan terhadap panggilan surgawi, yaitu di dalam pekerjaan kita. Dan juga keputusan ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran. Entah itu teguran dari Tuhan, penguatan dari Tuhan, dan lain sebagainya. Biarlah kita tidak lewatkan itu begitu saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa.